Halo, selamat datang. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini, karena perjalanan yang akan kita lalui bersama ini bukan perjalanan biasa. Kita akan menyelami misteri zaman, pola-pola sejarah, dan kebenaran yang sering kali tersembunyi di balik berita utama. Semuanya berawal di Bandara Madrid, bulan Desember 2024 yang lalu. Saya sedang berjalan menuju gate keberangkatan ketika seorang lelaki tua berambut putih menyentuh bahu saya. Di lehernya tergantung salib kayu kecil, matanya memancarkan campuran rasa takut dan harap. "Sudah mulai," katanya, singkat, lalu ia menghilang di kerumunan. Saya berdiri bingung. Apa maksudnya? Beberapa jam kemudian, di pesawat, barulah saya mengerti. Saat saya membuka ponsel, berita utama memberitakan Nicolás Maduro, diktator Venezuela, akhirnya ditangkap. Rezim yang telah lebih dari 1 dekade mencengkeram negeri itu dengan kekerasan akhirnya runtuh. Tapi pertemuan di bandara itu tak bisa saya lupakan. Ada sesuatu dalam cara orang itu berbicara, seolah yang terjadi bukan sekadar peristiwa politik, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Selama 50 tahun meneliti naskah kuno, ramalan, dan misteri-misteri yang bisu, saya belajar untuk tidak mengabaikan firasat seperti ini. Saya bukan teolog. Saya jurnalis, peneliti. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di arsip-arsip berdebu daripada di gereja. Saya telah berbicara dengan tentara yang melihat objek tak dikenal di langit, dengan arkeolog yang menemukan kota yang seharusnya tak ada, dan mempelajari dokumen-dokumen rahasia yang perlahan dibuka. Dan dalam semua penelusuran itu, satu hal selalu kembali. Kata-kata Yesus tentang akhir zaman. Bukan dari khotbah tapi dari naskah-naskah kuno, terjemahan yang tak masuk dalam Alkitab modern, fragmen-fragmen yang sepertinya sengaja disembunyikan. Kejatuhan Maduro membuat saya teringat pada sesuatu. Sebuah manuskrip dari abad kedua yang pernah saya pelajari di perpustakaan pribadi di Madrid tahun 2011, sebuah terjemahan dari bahasa Aram ke Yunani yang tak pernah diakui secara resmi. Di sana, ada peringatan spesifik dari Yesus tentang sebuah jebakan, bukan kesalahan teologi, bukan penyimpangan ajaran, tapi sebuah penyesatan yang sengaja dipasang untuk menunggu orang-orang percaya di akhir zaman. Saya buru-buru membongkar arsip saya, mencari buku catatan lama itu. Butuh 3 hari. Saat akhirnya menemukannya, di antara berkas-berkas tentang gulungan laut mati, sebuah dingin menyusul tulang belakang saya. Di sana, dengan tulisan tangan saya yang tergesa-gesa, tertulis kutipan yang saya salin dulu. Mereka akan datang sebagai pembebas palsu. Mulut mereka menjerit keadilan, tetapi di tangan mereka ada rantai. Mereka berkata membawa roti, tetapi yang mereka bawa adalah kelaparan. Mereka menjanjikan damai, tetapi yang mereka tebarkan adalah siksaan. Dan banyak akan mengikuti mereka, karena mereka berbicara atas nama rakyat, padahal di tangan merekalah rakyat akan mati. Saya membaca berita tentang Venezuela, sebuah negara hancur, rakyat kelaparan, pemimpin yang datang dengan janji keadilan sosial, kesetaraan, dan martabat. Lalu, yang terjadi kemudian adalah neraka di bumi. Saya tidak berkata Maduro adalah antikristus. Tidak. Saya mengatakan sesuatu yang lebih mengganggu. Apa yang terjadi di Venezuela adalah pola persis yang digambarkan Yesus, pola jebakan itu, dan jutaan orang, termasuk orang-orang percaya yang tulus, terjatuh ke dalamnya. Karena jebakan ini bukan soal teologi, ini soal politik, sosial, dan emosi. Jebakannya adalah percaya bahwa kerajaan Allah bisa dibangun dengan kekuatan manusia. Mari kita selami mengapa hal ini membuat saya tak bisa tidur berbulan-bulan. Untuk memahami jebakan ini, kita harus mundur sejenak ke tahun 1998. Saat itu Hugo Chavez naik ke panggung kekuasaan di Venezuela. Dia bukan diktator klasik yang dingin, dia karismatik, bicara dengan bahasa rakyat, mengutip Alkitab, menyebut Yesus Kristus sebagai seorang revolusioner. Dia berkata orang kaya adalah kaum Farisi, dan orang miskinlah anak-anak Allah yang sejati. Suaranya bagai musik bagi telinga yang haus keadilan. Dan jutaan orang mempercayainya, bahkan banyak pendeta, pastor, aktivis, dan komunitas basis gereja. Mereka melihat dalam diri Chavez sebuah mesias politik, sebuah jawaban doa untuk keadilan sosial.
Dan disitulah, persis di titik itulah, jebakan itu mulai menganga. Ketika Chavez meninggal pada 2013, kekuasaan diteruskan kepada Nicolas Maduro. Seorang yang tanpa karisma, tanpa visi, hanya bayangan dari pendahulunya. Tapi mesin itu terus berjalan. Bahasa yang sama, janji yang sama, retorika yang sama. Sementara negara itu runtuh, benar-benar runtuh. Inflasi meroket tak terkendali, toko-toko kosong, orang mulai mati kelaparan, rumah sakit tak punya obat. Jutaan mengungsi, meninggalkan segalanya. Anak-anak mati karena gizi buruk. Orang tua meninggal karena tak mendapat insulin. Dan semua ini terjadi sementara Maduro terus berbicara tentang keadilan sosial, tentang perlawanan pada imperialisme, tentang martabat rakyat. Apakah Anda melihat polanya? Apakah Anda melihat jebakannya? Yesus memperingatkan tepat tentang hal ini, bukan tentang ajaran sesat yang menyangkal keilahiannya. Dia memperingatkan tentang pembebas-pembebas palsu, tentang orang-orang yang berjanji membawa keadilan, tapi justru membawa penindasan. Pemimpin yang berbicara atas nama rakyat, tapi justru memperbudak mereka. Dan yang paling menakutkan, banyak orang Kristen yang tidak melihatnya datang. Karena jebakan ini dirancang untuk menipu bahkan orang-orang pilihan sekalipun. Saya teringat sebuah percakapan di Caracas tahun 2019. Saat itu saya mewawancarai seorang pendeta evangelis yang pernah mendukung Chavez. Kami duduk di rumah kecil di sebuah bukit. Tak ada listrik, air mengalir seminggu sekali. Istrinya menyeduhkan kopi dengan air hujan. Dia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Saudara," katanya, suaranya parau, "saya dulu percaya kita sedang membangun kerajaan Allah. Saya percaya akhirnya Tuhan mengangkat pemerintah yang adil. Dan yang kita bangun adalah neraka." Saya bertanya, "Mengapa bisa percaya?" Dia balik bertanya, "Bagaimana mungkin tidak percaya?" Mereka berbicara seperti Yesus, mengutip kitab suci. Mereka bilang orang kaya adalah penindas dan Tuhan ada di pihak orang miskin. Bukankah semua itu benar? Lalu dia melanjutkan, "Jadi, bagaimana kami bisa tahu itu sebuah jebakan?" Pertanyaannya itu mengusik saya berbulan-bulan. Karena dia benar. Secara teori, semua yang dikatakan Chavez dan Maduro terdengar alkitabiah. Tuhan memang membela orang miskin. Yesus memang mengecam keserakahan orang kaya. Keadilan sosial adalah bagian dari Injil. Tapi jebakannya tidak terletak pada pesannya, melainkan pada metodenya. Yesus tidak pernah mencari kekuasaan politik. Dia tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah menjanjikan roti dengan paksaan, tidak pernah berkata, "Aku akan memerintah dan membawa keadilan dari istana." Justru sebaliknya, saat orang-orang ingin menjadikannya raja, dia menghindar. Saat ditanya tentang pajak, jawabnya samar. Saat dicobai dengan kekuasaan atas semua kerajaan dunia, dia berkata, "Enyahlah, iblis." Mengapa? Karena Yesus tahu sesuatu yang kita lupakan. Kekuasaan cenderung merusak. Keadilan tidak bisa dipaksakan dengan rantai. Kerajaan Allah tidak datang dengan pasukan atau dekret, tapi dengan transformasi hati. Tapi itu proses yang lambat, tidak nyaman, butuh kesabaran, pengorbanan, pelayanan. Dan manusia kita sering tidak mau itu. Kita ingin hasil instan. Kita ingin mesias politik yang memperbaiki segalanya dari atas. Ketidaksabaran dan keputusasaan kitalah yang justru dieksploitasi oleh jebakan ini. Jebakan itu memanfaatkan hasrat suci kita akan keadilan, lalu membelokkan jalannya dengan alat yang salah, kekuasaan mutlak. Kejatuhan Maduro pada Desember 2024 adalah sebuah momen penting. Dunia melihat seorang pria yang menua, diborgol, menghadapi pengadilan internasional. Rakyat Venezuela merayakannya di jalanan, ada air mata, nyanyian doa. Tapi dalam hati saya tidak ada perayaan. Karena saya tahu jebakan ini masih aktif, ia belum berakhir. Dari tahun-tahun penelitian saya belajar satu hal, nubuat bukanlah ramalan yang kaku, ia adalah pola. Ketika Yesus memperingatkan tentang pembebas palsu, dia tidak sedang menebak masa depan. Dia sedang menggambarkan sebuah pola yang akan berulang-ulang sepanjang sejarah. Sebuah siklus, sebuah jebakan yang akan terus diinjak oleh umat manusia, generasi demi generasi.
Venezuela bukan kasus pertama dan pasti bukan yang terakhir. Setelah kembali dari Caracas tahun 2019, saya menyendiri di studio selama berminggu-minggu. Saya menelusuri semua catatan tentang gerakan mesianis politik sepanjang sejarah. Dari revolusi Perancis sampai rezim totaliter abad ke-20, dari teokrasi hingga sosialisme otoriter. Dan saya menemukan pola yang sama, berulang tanpa henti. Seorang pemimpin karismatik mengidentifikasi ketidakadilan yang nyata. Dia menjanjikan solusi radikal atas nama orang yang tertindas. Dia menggunakan bahasa agama atau moral untuk melegitimasikan diri. Dia memusatkan kekuasaan atas nama keadaan darurat. Dia menghabisi para penentang atas nama kemurnian perjuangan. Pada akhirnya, dia menghancurkan segala yang dia janjikan untuk selamatkan. Pola ini terulang di Revolusi Perancis, ketika Robespierre menghukum mati atas nama kebajikan. Terulang di Uni Soviet, ketika Stalin membiarkan rakyat kelaparan atas nama proletariat. Terulang di Kamboja, ketika Pol Pot mengosongkan kota atas nama revolusi murni. Dan terulang di Venezuela. Namun yang membuat saya merinding adalah ini. Pola yang sama persis hadir dalam peringatan Yesus tentang akhir zaman. Dan bukan hanya di Injil-Injil yang kita kenal, tetapi juga dalam teks-teks yang disingkirkan. Pada tahun 2015, saya mengunjungi biara Santa Catarina di Semenanjung Sinai. Seorang biarawan Koptik menunjukkan sebuah manuskrip yang hanya segelintir orang pernah lihat. Kumpulan ucapan Yesus yang dikaitkan dengan Thomas, tetapi dalam versi yang berbeda dari yang kita ketahui, versi yang mungkin beredar di komunitas Kristen awal di Suriah. Saya menyalin sebuah fragmen yang membuat darah saya membeku. Mereka bertanya kepadanya, "Kapankah kerajaan itu akan datang?" Dan dia menjawab, "Kerajaan itu tidak akan datang selama kalian menunggunya dari tangan manusia. Ia tidak akan datang dengan takhta atau mahkota. Ia akan datang seperti benih, seperti ragi. Ia akan datang dalam kesunyian, dan mereka yang mencari kerajaan di istana-istana justru akan kehilangannya." Saya membaca kalimat itu di bawah cahaya lilin, dalam sel batu berusia 1.500 tahun. Saat itu juga, saya memahami sesuatu yang mengubah cara pandang saya segalanya. Umat Kristen awal memahami jebakan ini dengan sangat baik. Komunitas Kristen perdana tidak mencari kekuasaan politik. Mereka tidak ingin menguasai Roma. Mereka tidak memimpikan seorang kaisar Kristen. Justru sebaliknya, mereka sangat tidak percaya pada kekuasaan. Mereka hidup dalam komunitas kecil, berbagi harta, merawat orang miskin. Tapi mereka tidak pernah mencoba merebut kendali negara. Mengapa? Karena mereka telah mendengar langsung peringatan Yesus. Mereka tahu persis di mana letak jebakannya. Tapi sesuatu berubah pada abad keempat. Konstantinus melegalkan kekristenan, lalu menjadikannya agama resmi kekaisaran. Dan dalam sekejap, kekristenan berubah dari gerakan teraniaya menjadi ideologi penguasa. Disinilah masalah besar dimulai. Saat kekristenan bersekutu dengan kekuasaan politik, ia mulai mengkhianati esensinya sendiri. Ia mulai menggunakan kekerasan untuk mempertahankan iman, mulai menghukum mati orang yang dianggap sesat, mulai menaklukkan suku-suku atas nama Kristus, mulai menimbun kekayaan atas nama Tuhan. Dan semua itu, sungguh semuanya, adalah kebalikan dari apa yang diajarkan Yesus, tapi jebakannya begitu halus, hampir tak terlihat, karena semua itu dilakukan atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, atas nama kebaikan. Dan inilah persisnya jebakan yang Yesus peringatkan untuk hari-hari terakhir. Bukan akan datang seorang antikristus yang menyatakan diri musuh Tuhan, melainkan akan datang pembebas-pembebas palsu yang berbicara atas nama Tuhan, yang mengutip kitab suci, yang menjanjikan keadilan, yang menggerakkan massa dengan pidato yang terdengar benar, tapi buahnya adalah kematian. Maduro mengutip Alkitab, bicara tentang Yesus Kristus, mengatakan pemerintahannya adalah pemerintah Kristen, Bolivarian, sosialis. Dia bilang Amerika adalah imperium jahat dan Venezuela adalah tanah perjanjian yang baru, dan jutaan orang mempercayainya, bahkan orang Kristen yang tulus hati. Mengapa? Karena jebakan tidak datang sebagai kebohongan terang-terangan.
Ia datang sebagai kebenaran yang dipelintir. Percakapan lain di Caracas masih melekat dalam ingatan saya. Kali ini dengan seorang wanita lanjut usia, yang dulu aktif di komunitas basis gereja pada tahun 70-an. Beliau menerima saya di apartemennya yang tak ada air mengalir, masak dengan kayu di balkon, tapi Alkitabnya yang lusuh penuh coretan. Dia bercerita bagaimana di era Chavez dulu, komunitasnya penuh sukacita. Mereka percaya akhirnya Tuhan bertindak untuk Venezuela, bahwa orang miskin akan dimuliakan, keadilan sosial akan jadi kenyataan. Saya bertanya, kapan dia mulai sadar bahwa ada yang tidak beres? Dia terdiam lama, lalu membuka Alkitabnya di Matius 7 dan membacakan, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Kemudian dia menatap saya. "Buahnya adalah kelaparan, Tuan Benitez. Buahnya adalah kematian." Suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Dan saya butuh bertahun-tahun untuk melihatnya karena saya dibutakan oleh kata-kata mereka. Mereka berbicara seperti orang Kristen, tapi buah mereka berasal dari roh yang lain. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya sadar jebakan ini tidak hanya menjangkiti Venezuela. Ia aktif di seluruh dunia, di setiap negara di mana pemimpin menggunakan bahasa religius untuk menguasai, di setiap gerakan yang menjanjikan keadilan lewat kekerasan, di setiap ideologi yang berkata, kami yang baik, mereka yang jahat, dan kami berhak menyingkirkan mereka. Jebakan itu hidup, dan Yesus sudah memperingatkan kita persis tentang hal ini. Ada satu detail dalam Injil yang hampir tak pernah diperhatikan. Terjadi di Yohanes 6. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Kerumunan orang begitu gembira. Mereka kenyang, dan tiba-tiba mereka ingin menjadikannya raja. Secara harfiah, karena pikir mereka, orang ini bisa memberi kita roti setiap hari, dia bisa selesaikan masalah kita. Ayo kita jadikan dia raja, maka hidup kita akan makmur. Itu mimpi setiap masyarakat. Seorang pemimpin ajaib yang menyelesaikan segalanya, tapi Yesus menolak. Yohanes 6:15 mencatat, tetapi karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Dia melarikan diri, menolak kekuasaan politik. Mengapa? Karena dia tahu penobatan itu akan menjadi jebakan terbesar dari semuanya. Selama bertahun-tahun saya membaca bagian ini tanpa mengerti sepenuhnya. Saya pikir Yesus punya misi spiritual bukan politik, tapi itu penyederhanaan yang keliru. Kenyataannya lebih dalam dan lebih mengganggu. Yesus menolak kekuasaan karena dia tahu kekuasaan politik, bahkan dengan niat terbaik sekalipun, pada akhirnya akan merusak. Tidak peduli seberapa mulia tujuannya, tidak peduli seberapa murni niat awalnya, ketika seseorang memusatkan kekuasaan untuk melakukan kebaikan, pada akhirnya dia akan melakukan kejahatan. Mengapa? Karena kekuasaan perlu dipertahankan. Dan untuk mempertahankannya, ia perlu menghilangkan ancaman. Untuk menghilangkan ancaman, ia perlu menciptakan musuh. Untuk menciptakan musuh, ia perlu menyederhanakan realitas. Dan dengan menyederhanakan realitas, ia menghancurkan kebenaran. Dengan menghancurkan kebenaran, ia menghancurkan kemanusiaan. Proses ini saya lihat dengan sangat jelas di Venezuela. Chavez memulai dengan proyek yang di atas kertas terdengar mulia. Keadilan sosial, redistribusi kekayaan, martabat untuk orang miskin. Tapi untuk mencapainya, ia perlu memusatkan kekuasaan. Maka mulailah perubahan undang-undang, penguasaan lembaga, pembungkaman oposisi. Dan setiap langkahnya dibenarkan atas nama rakyat. Untuk kebaikan rakyat, untuk melindungi revolusi, untuk membela tanah air dari musuh. Tapi musuh-musuh itu makin lama makin banyak. Mulanya kaum oligarki, lalu pengusaha, lalu jurnalis, lalu lawan politik, lalu siapapun yang mempertanyakan. Dan akhirnya, rakyat yang namanya digunakan untuk segalanya, justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena jebakan selalu berakhir dengan memangsa anak-anaknya sendiri. Saat Maduro ditangkap, Pengadilan Kriminal Internasional membuka bukti-bukti yang mengerikan, dokumen-dokumen yang menunjukkan bagaimana rezim menggunakan kelaparan sebagai senjata politik. Bagaimana mereka mengalihkan makanan untuk mengontrol penduduk.
Bagaimana mereka membiarkan anak-anak mati di rumah sakit karena kekurangan obat yang sebenarnya ada, tapi disimpan untuk para loyalis. Saya membaca dokumen-dokumen itu dengan perasaan mual, karena itu mengonfirmasi persis peringatan Yesus. Mereka berkata membawa roti, tetapi yang mereka bawa adalah kelaparan. Itu bukan metafora, itu harfiah. Mereka menggunakan janji makanan untuk meraih kekuasaan, lalu menggunakan kekurangan makanan untuk mempertahankannya, dan mereka melakukannya atas nama keadilan, atas nama rakyat, atas nama Tuhan. Itulah jebakan dalam bentuknya yang paling murni. Tapi ada satu hal lagi. Sesuatu yang saya temukan saat meneliti teks-teks apokaliptik Yahudi dari abad pertama. Teks yang mungkin dikenal Yesus. Dalam Wahyu Petrus, sebuah teks yang beredar di komunitas Kristen abad kedua, ada satu kalimat yang luar biasa. Dan akan datang banyak orang berkata, "Aku membawa pembebasan, aku membawa keadilan. Ikuti aku dan kau akan bebas." Tapi kata-kata mereka akan menjadi rantai, dan keadilan mereka akan menjadi siksaan. Dan banyak yang akan mengikuti mereka, karena hati manusia rindu untuk diselamatkan, tanpa harus membayar harga transformasi. Kalimat terakhir itu menghantam saya seperti palu. Hati manusia rindu untuk diselamatkan tanpa harus membayar harga transformasi. Disitulah letak segalanya. Kita ingin keadilan, tapi tanpa mengubah diri kita sendiri. Kita ingin dunia yang lebih baik, tapi tanpa pengorbanan pribadi. Kita ingin seorang Mesias yang memperbaiki segalanya dari atas, agar kita tidak perlu memperbaiki apapun dari dalam. Dan itulah persisnya jebakan itu. Karena kerajaan Allah tidak bekerja seperti itu. Kerajaan Allah tidak datang dengan dekret. Ia datang dengan pertobatan. Ia tidak datang dengan revolusi politik. Ia datang dengan revolusi batin. Ia tidak datang dengan seorang pemimpin yang menyelamatkan kita. Ia datang ketika kita masing-masing memutuskan untuk mati bagi diri sendiri dan dilahirkan kembali dalam kasih. Tapi itu proses yang lambat. Itu menyakitkan. Itu tidak menjadi headline berita. Jadi, kita mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu selalu adalah jebakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika jebakannya adalah mencari solusi politik untuk masalah spiritual, apakah berarti kita harus pasif? Menutup mata pada ketidakadilan? Tidak, sama sekali tidak. Peringatan Yesus bukan ajaran untuk pasif, itu ajaran untuk bijaksana. Dia berkata, "Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Perbedaannya krusial, pasif berarti tidak melakukan apa-apa. Bijaksana berarti tidak jatuh ke dalam jebakan. Dan jebakannya, ingatlah, adalah percaya bahwa kita bisa membangun kerajaan Allah dengan kekuasaan politik. Tapi itu tidak berarti kita tidak boleh memperjuangkan keadilan. Justru sebaliknya, itu berarti kita harus melakukannya dengan cara yang diajarkan Yesus, dengan kasih, dengan pelayanan, dengan pengorbanan tanpa kekerasan. Di Venezuela, di tengah kegelapan, ada cahaya-cahaya kecil seperti bintang. Mereka adalah orang-orang yang memilih cara lain untuk melawan. Ada pastor evangelis yang ditangkap karena berkhotbah menentang rezim, disiksa berbulan-bulan, ditawari kebebasan jika mau menjadi informan. Dia menolak. Ketika akhirnya dilepaskan, tubuhnya hancur, jemaatnya telah tercerai-berai. Sebelum meninggal, dia merekam video kesaksian. Suaranya parau tapi jelas. Saudara-saudara, jangan lupa pelajaran kita. Jangan lupa bahwa harapan kita bukan pada politisi, bukan pada revolusi, bukan pada pemerintah. Harapan kita ada pada Kristus. Dan Kristus tidak perlu kita bela dengan kekerasan. Dia perlu kita hidupi dengan kasih. Terutama saat itu mengorbankan segalanya. Orang itu mengerti sesuatu yang banyak belum pahami. Mengikut Yesus bukan berarti menang di dunia ini. Itu berarti setia, bahkan jika kita kehilangan segalanya. Dan itulah yang tidak bisa ditahan oleh jebakan. Karena jebakan menjanjikan kemenangan tanpa salib. Kebangkitan tanpa kematian. Kemuliaan tanpa penderitaan. Tapi Yesus tidak pernah janji itu. Dia menjanjikan sebaliknya. Di dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33. Dia tidak bilang kita tak akan menderita. Dia bilang kita akan menderita, tapi dia sudah menang.
Dan kemenangannya bukan politik, ia spiritual. Bukan di luar tapi di dalam, bukan di waktu ini tapi di kekekalan. Tapi kita ingin kemenangan sekarang, keadilan sekarang. Segalanya harus beres sekarang. Dan ketidaksabaran itulah pintu tempat jebakan masuk. Saya ingat satu sosok yang paling membekas, seorang biarawati Katolik di Caracas. Dia bisa saja mengungsi, tapi dia memilih tinggal, merawat anak-anak kelaparan, menyembunyikan orang yang dikejar, menguburkan jenazah sepanjang rezim berkuasa. Saya tanya, bagaimana bisa bertahan? Bagaimana bisa menjaga kasih tetap hidup di tengah horor? Jawabannya sederhana namun menghancurkan. Saudara, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Dan saya memutuskan setiap pagi untuk mengasihi lagi, memutuskan setiap hari untuk melayani lagi. Bukan karena saya merasa ingin, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mengalahkan jebakan. Jebakan ingin kita benci, ingin kita balas dendam, ingin kita menjadi seperti mereka. Dan satu-satunya cara melawan adalah tetap mengasihi, sekalipun itu sakit, terutama ketika itu sakit. Kata-katanya itu menemani saya sejak saat itu, karena disitulah jawaban sesungguhnya atas jebakan ini. Bukan politik, bukan ideologi, bukan strategi, tapi kasih. Kasih yang diputuskan, kasih yang berkorban, kasih yang tak menyerah. Itulah satu-satunya penawar. Dalam Wahyu 13 digambarkan tentang binatang kedua yang muncul dari bumi. Ia bertanduk dua seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Selama ini banyak yang menafsirkannya sebagai sistem agama yang korup, tapi setelah meneliti Venezuela, saya paham gambaran yang lebih sederhana dan lebih menakutkan. Binatang yang seperti anak domba tetapi berkata-kata seperti naga, itu adalah setiap sistem yang menggunakan bahasa Kristen untuk membenarkan penindasan. Setiap pemimpin yang mengutip Alkitab sambil menyiksa. Setiap gerakan yang bicara tentang kasih sambil membunuh. Itulah jebakan dalam bentuknya yang paling halus, dan ia aktif hari ini. Dimanapun kekuasaan menggunakan nama Tuhan untuk melegitimasi diri, disitulah ia berada. Jebakan ini menghancurkan, tapi yang lebih parah, ia membutakan. Membuat orang berpegang pada kebohongan bahkan ketika bukti sudah menumpuk. Karena melepaskan kebohongan berarti menghadapi rasa sakit telah tertipu. Dan itu butuh kerendahan hati, pertobatan, pengakuan bahwa kita salah. Harga itu terlalu mahal bagi keangkuhan manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. Markus 13:22. Bukan hanya orang yang tidak percaya yang akan tertipu. Orang-orang percaya yang tulus pun bisa tertipu. Karena jebakan ini bukan teologis, ia psikologis, emosional, sosial. Ia menarik hasrat kita akan keadilan, rasa memiliki, kebutuhan akan tujuan, lalu menggunakan semuanya untuk membutakan kita. Namun dalam setiap kegelapan selalu ada yang memilih untuk tetap manusia, seperti biarawati itu. Seperti pastor yang disiksa itu, mereka menolak untuk membenci. Mereka adalah bukti bahwa jebakan bisa dikalahkan. Bukan dengan senjata yang sama, tapi dengan senjata yang berbeda sama sekali. Kasih yang tak bersyarat. Beberapa minggu sebelum Maduro jatuh, saya berbicara dengan seorang pemimpin Kristen Venezuela di Panama. Saya tanya apa tantangan terberat pasca rezim ini. Dia menjawab, yang paling sulit bukan membangun kembali ekonomi, tapi membangun kembali kepercayaan, memulihkan kemampuan untuk percaya, menenun kembali jaringan sosial yang sudah tercabik-cabik. Lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana menyembuhkan bangsa yang trauma selama puluhan tahun? Saya terdiam, tidak punya jawaban, tapi dia punya. Katanya, dengan cara yang sama, seperti menyembuhkan hati yang hancur, dengan waktu, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan pengampunan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada solusi ajaib, hanya kerja lambat untuk menjadi manusia kembali. Frasa itu terpatri dalam benak saya. Kerja lambat untuk menjadi manusia kembali. Karena itulah yang dihancurkan jebakan ini. Kemanusiaan kita. Jebakan mengubah kita menjadi suku yang fanatik, buta, melihat musuh di mana ada saudara.
membenarkan kejahatan atas nama kebaikan, kehilangan kemampuan mengasihi yang berpikir berbeda, dan memulihkan itu tidak bisa dicapai dengan sekadar ganti pemerintahan. Itu hanya bisa dicapai dengan perubahan hati. Dan perubahan hati itu hanya terjadi ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Ketika kita berhenti mencari Mesias politik dan mencari Mesias yang sejati, ketika kita berhenti menunggu orang lain memperbaiki dunia dan mulai memperbaiki diri sendiri. Yesus jelas sekali, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius 7:3. Kita ingin memperbaiki orang lain, memperbaiki masyarakat, memperbaiki pemerintah, tapi kita tidak mau memperbaiki hati kita sendiri. Dan selama kita tidak memperbaikinya, kita akan terus jatuh ke dalam jebakan yang sama. Terus mencari juru selamat dari luar. Terus percaya masalahnya di luar, bukan di dalam. Kejatuhan Maduro itu simbolis. Itu penting, itu adil. Tapi itu bukan solusi. Solusinya adalah ketika kita masing-masing memutuskan hari ini untuk kembali kepada Yesus. Bukan Yesus yang politis, bukan Yesus yang revolusioner, bukan Yesus yang membenarkan ideologi kita, tapi Yesus yang memanggil kita untuk mati bagi diri sendiri. Yesus yang memanggil kita untuk mengasihi musuh. Yesus yang memanggil kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dialah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Dialah satu-satunya yang bisa membebaskan. Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengkhianati, karena dia tidak menjanjikan kemenangan politik. Dia menjanjikan transformasi rohani. Dia tidak menjanjikan kekuasaan. Dia menjanjikan damai sejahtera. Dia tidak menjanjikan kita menang di dunia ini. Dia menjanjikan dia sudah menang untuk kita. Dan kemenangan itu tidak tergantung pada pemerintah, tidak pada revolusi, tidak pada sistem politik. Ia tergantung pada keputusan kita untuk percaya padanya. Tepat ketika segalanya runtuh, terutama ketika segalanya runtuh. Saya menulis ini di studio saya di suatu sore di Januari 2025. Di luar, dunia terus berputar. Berita membicarakan rekonstruksi Venezuela, pengadilan, reparasi, harapan. Dan saya ingin percaya pada harapan itu. Saya ingin percaya kejatuhan Maduro adalah awal baru, tapi saya sudah hidup terlalu lama, meneliti terlalu banyak, melihat terlalu banyak siklus yang berulang. Dan saya tahu, jebakan ini masih aktif, bukan hanya di Venezuela. Di mana-mana, di setiap negara yang krisis, akan ada pemimpin yang menjanjikan solusi instan. Di setiap masyarakat yang timpang, akan ada gerakan yang berjanji memperbaiki segalanya. Dan banyak yang akan mengikutinya, bahkan orang Kristen yang tulus, karena jebakan ini menggoda. Ia menarik naluri terbaik kita, kerinduan akan keadilan, martabat, dunia yang lebih baik. Tapi ia menggunakan naluri itu untuk membawa kita kepada yang terburuk, kekerasan, penindasan, dehumanisasi. Yesus memperingatkan kita persis tentang hal ini, bukan untuk menakuti kita, tapi untuk mempersiapkan kita, agar ketika si pembebas palsu datang, kita mengenalinya. Agar ketika mereka menjanjikan kerajaan tanpa salib, kita tahu itu dusta. Agar ketika mereka berkata kita bisa membangun surga di bumi dengan kekuasaan politik, kita ingat, kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Beberapa waktu lalu, saya mendapat kabar dari biarawati Katolik di Caracas itu. Dia menulis, mereka sedang memulai pekerjaan rekonsiliasi, mempertemukan korban dan pelaku, menciptakan ruang dialog, menabur pengampunan. Katanya, ini hal tersulit yang pernah saya lakukan. Karena sakitnya begitu dalam, kebenciannya begitu pekat. Tapi ini satu-satunya jalan. Jika kita tidak mengampuni, jebakan itu yang menang. Jika kita tidak mengasihi, kegelapan yang menang. Dan saya tidak akan memberikan kemenangan itu kepada mereka. Disitulah letak perlawanan sejati, bukan dalam menjatuhkan diktator, tapi dalam menolak menjadi seperti mereka. Bukan dalam membalas dendam, tapi dalam menabur pengampunan. Bukan dalam membenci musuh, tapi dalam mengasihi mereka, seperti Yesus perintahkan. Hanya itulah yang mengalahkan jebakan, karena jebakan hidup dari kebencian, menguat dalam perpecahan, tumbuh dalam balas dendam, tapi ia mati oleh kasih, mati oleh pengampunan, mati oleh anugerah,
Dan itu, persis itu, yang Yesus panggil kita untuk lakukan. Dia tidak memanggil kita untuk menang dengan kekuasaan. Dia memanggil kita untuk menang dengan kasih. Dia tidak memanggil kita untuk menghancurkan musuh. Dia memanggil kita untuk mengasihi mereka, sampai mereka berhenti menjadi musuh. Dia tidak memanggil kita untuk membangun kerajaan politik. Dia memanggil kita menjadi garam dan terang, mengawetkan, menerangi, melayani. Dan ketika kita melakukan itu, dunia akan berubah. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari dalam keluar. Bukan dengan dekret, tapi dengan transformasi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Jika Anda sudah sampai di sini, jika Anda membaca semua ini, saya mohon satu hal pada Anda. Jangan cari mesias politik. Jangan jatuh ke dalam jebakan, percaya bahwa orang lain akan memperbaiki dunia. Dunia diperbaiki ketika Anda dan saya memutuskan untuk hidup seperti Yesus hidup. Bukan besok, hari ini. Bukan dalam hal besar, dalam hal kecil. Bukan dengan kekuasaan, dengan kasih. Dan jika Anda melakukannya, jika Anda benar-benar melakukannya, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kerajaan Allah sudah ada di sini. Bukan di istana, bukan di parlemen. Ia ada di dalam hatimu. Ia ada di setiap tindakan kasih. Ia ada di setiap momen anugerah. Dan tidak ada seorang pun, sungguh tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Bukan diktator, bukan krisis, bukan kesengsaraan, karena kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Dan itulah sebabnya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Itulah kebenaran yang Yesus tinggalkan untuk kita. Itulah harapan yang tidak pernah gagal. Dan itulah satu-satunya jawaban sesungguhnya untuk jebakan ini. Terima kasih sudah menyelesaikan perjalanan ini bersama saya. Jika cerita ini menyentuh Anda, jika ada sesuatu dalam hati Anda yang beresonansi dengan kata-kata ini, saya mengundang Anda untuk membagikannya. Bukan untuk channel ini mendapat lebih banyak tontonan, tapi karena saya yakin pesan ini perlu didengar. Terutama sekarang, terutama ketika jebakan-jebakan bertebaran di mana-mana. Bagikan kepada orang yang Anda kasihi, kepada yang sedang mencari kebenaran, kepada yang perlu diingatkan bahwa harapan kita tidak ada dalam sistem politik, tapi pada Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi misteri-misteri ini, kesunyian yang berteriak, kebenaran-kebenaran yang sepertinya tak dilihat orang lain, tetaplah di sini. Karena masih banyak yang harus ditemukan, masih banyak yang harus dimengerti, dan hanya barangkali bersama-sama kita bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Sampai jumpa.